Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Muhammad Iqbal Hadi selaku moderator, dan 3 teman kami, Wilda Nur Hasanah, Mira Hartati, dan Eki Widyasari selaku mubayyin. Pada diskusi kali ini bertemakan tentang pola pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang dibimbing oleh dosen pengampu kita, Bapak Mariadi rahimahullah. Dalam sejarah, pendidikan Islam telah mengalami pasang surut dari zaman Rasulullah SAW hingga 3 rezim sesudahnya, yakni Kekhalifah Rasyidin, Daulah Umayyah, dan Daulah Abbasiyah, masing-masing dengan karakteristik perkembangan yang beragam sesuai dinamika yang berkembang pada masa itu. Masa keemasan Islam atau sering disebut peradaban Islam dalam bidang pendidikan yang ditancapkan pada masa Daulah Abbasiyah, sebuah rezim yang dalam sejarah Islam dinisbatkan dari mana silsilah keluarga Nabi Muhammad SAW. Pada periode pertama, pemerintah Bani Abbasiyah mencapai keemasan. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam ilmu Islam. Namun, setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbasiyah mulai menurun dalam bidang politik, meskipun dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang. Pada masa pemerintahan Abu Abbas, pendiri dinasti Abbasiyah, sangat singkat, yaitu dari tahun 750 Masehi sampai 754 Masehi. Karena itu, pembinaan sebesarnya dari Daulah Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Dia dengan keras menghadapi lawan-lawannya dari Bani Umayyah, Khawarij, dan juga Syiah yang merasa dikucilkan dari kekuasaan tersebut. Untuk mengamankan kekuasaannya, tokoh-tokoh besar yang mungkin jadi saingan bagi satu persatu disingkirkan. Abdullah bin Ali dan Saleh bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya di Syria dan di Mesir. Karena tidak bersedia membaiatnya, dibunuh oleh Abu Muslim al-Khurasani atas perintah Abu Ja'far. Abu Muslim sendiri, karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya, dihukum mati pada tahun 755 Masehi. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Pada permulaan Bani Abbasiyah, ilmu pengetahuan dan pendidikan berkembang dengan sangat pesat, sehingga terlahir sekolah-sekolah yang tidak terhitung banyaknya. Pendidikan ilmu agama yang bermunculan yaitu ilmu-ilmu tauhid, hadis, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Pada masa Nabi Muhammad, masa Khalifah Rasyidin dan Bani Umayyah, tujuan dari pendidikan hanya satu saja, yaitu keagamaan semata. Mengajar dan belajar karena Allah dan mengharapkan keridhoannya. Sedangkan pada masa Bani Abbasiyah itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada saat itu. Tujuan pendidikan zaman Abbasiyah yaitu: 1. Bertujuan keagamaan dan akhlak. 2. Tujuan kemasyarakatan. 3. Tujuan pendidikan. Dan 4. Tujuan kebendaan. Pendidikan Islam dan segala aspeknya. Pendidikan Islam ialah upaya rencana dalam menyiapkan manusia untuk mengenal, memahami, dan mempercayai ajaran agama Islam dengan dibarengi tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan antar umat beragama untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Aspek-aspek pendidikan Islam. Yang pertama ialah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, pembentukan akhlak murid yang baik dan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya yaitu
untuk mengembangkan keterampilan. Pembahasan yang selanjutnya ialah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan sebelum madrasah, adapun lembaganya ialah Sufah. Pada masa Rasulullah SAW, Sufah adalah suatu tempat yang dipakai untuk aktivitas pendidikan. Biasanya, tempat ini menyediakan pemondokan bagi pendatang baru dan mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin. Yang kedua, kutab atau maktab. Berasal dari kata dasar yang sama yakni kataba yang artinya menulis, sedangkan kutab atau maktab berarti tempat untuk menulis atau tempat di mana dilangsungkannya kegiatan tulis-menulis. Yang ketiga, halakoh, artinya lingkaran atau proses belajar di sini dilaksanakan di mana murid melingkari gurunya. Yang keempat, majelis. Istilah majelis telah dipakai dalam pendidikan sejak abad pertama Islam. Mulanya ini merujuk pada arti tempat-tempat pelaksanaan belajar mengajar. Menurut Muniruddin Ahmad, ada 7 macam majelis, yaitu majelis al-hadis, majelis al-tadris, majelis al-manazarah, majelis muzakarah, majelis al-syu'ara, majelis al-adab, dan majelis fatwa dan an-nazar. Yang kelima, masjid. Semenjak berdirinya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi sebagai berbagai masalah kaum muslimin, baik yang menyangkut pendidikan maupun sosial ekonomi. Namun lebih sering dan penting adalah sebagai lembaga pendidikan. Yang keenam, khan. Khan biasanya difungsikan sebagai penyimpanan barang-barang dalam jumlah besar atau sebagai sarana komersial. Yang ketujuh, ribat. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan mengonsentrasikan diri semata-mata hanya untuk ibadah. Pembahasan yang berikutnya yakni perkembangan ilmu non-keislaman. Yang pertama ialah kedokteran. Seiring dengan ilmu lain, ilmu kedokteran juga sempat mencapai pada masa keemasan. Sekolah tinggi kedokteran banyak didirikan di berbagai tempat, di antaranya yang terkenal yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran di Hyundai Safur, lebih dikenal di Iran. Yang kedua, Sekolah Tinggi di Haran, Syria. Yang ketiga, Sekolah Tinggi Kedokteran di Baghdad. Para dokter yang populer pada masanya yaitu Abu Zakaria Yuhana bin Miskawi. Yang kedua, Sabur bin Sahal. Yang ketiga, Hunain bin Ishaq. Yang keempat, Abu Zakaria Ar-Razi. Dan yang kelima, Ibnu Sina. Ilmu non-keislaman yang kedua yakni filsafat. Melalui proses penerjemahan buku-buku filsafat yang berbahasa Yunani, para ulama muslim banyak mendalami dan mengkaji filsafat serta mengadakan perubahan serta perbaikan sesuai ajaran Islam. Para ahli filsafat yang terkenal pada masa itu ialah Abu Bakar Ishaq Al-Kindi, kedua Abu Nasr Al-Farabi, yang ketiga Al-Ghazali, dan yang terakhir Ibnu Rushd atau yang lebih dikenal sebagai Al-Faroes. Ilmu non-keislaman yang ketiga yaitu ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau perbintangan berkembang dengan baik, bahkan sampai mencapai puncaknya. Di antaranya para ahli astronomi pada masa ini ialah Al-Bantani atau Al-Baktanius. Yang kedua, Al-Farazi. Yang ketiga, Abu Wafaq. Yang keempat, Rahyan Al-Bairuni. Yang kelima, Abu Mansur Al-Falaki. Ilmu non-keislaman yang keempat yaitu ilmu matematika.
Bidang ilmu matematika juga mengalami kemajuan pesat. Tokoh diantaranya yaitu Umar Al-Faruq dan Al-Khawarizmi. Ilmu non-keislaman yang terakhir atau yang kelima yakni ilmu farmasi dan kimia. Pakar ilmu farmasi dan kimia sebenarnya sangat banyak, namun yang paling terkenal ialah Ibnu Baitar. Sekianlah diskusi pada hari ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Syukron ala kulli fi ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.